Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Untuk memulai episode kali ini ada satu pengakuan dosa ya yang harus aku omongin sebelum aku kenalin narasumber hari ini. Jadi satu hal yang dulu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu pernah aku ikuti adalah lomba stand up komedi. Out of nowhere tiba-tiba ikutan aja gitu karena penasaran. Nge-host sudah pernah coba, presenter udah pernah coba, kemudian news anchor juga udah pernah coba. Kok kayaknya stand up komedi ini yang belum dicoba nih, dan ternyata susahnya minta ampun. Dan lagi-lagi hari ini menemukan fakta bahwa narasumbernya adalah juri saya waktu itu. Ada Mas Teguh. Halo Mas Aryo. Waktu itu Mas Teguh kemungkinan besar iya, benar Mas Teguh ya. Karena tempatnya yang dan juga lokasi itu ya Kayaknya itu ya. kayaknya itu. Nah, Mas Teguh ini adalah salah seorang komika juga. Betul. Di Stand Up Indo Jogja ya berarti penyebutannya ya. Kalau dulu sekitar tahun 2013-14 waktu komunitas di Jogja ini masih hits-hitsnya, itu kan ya komunitas apa aja ada gitu. Termasuk salah satunya Stand Up Indo Jogja ini aktif banget gitu. Nah, pandemi ada, kemudian sekarang pandeminya udah pulih. Masih adakah aktivitas-aktivitas atau sekarang secara daring juga untuk komikanya? Sekarang masih Mas, dan alhamdulillah semakin rame gitu. Karena sebelum pandemi itu kita tuh kadang-kadang sharing cuma orang 10, orang 15, itu pun teman-teman kita sendiri yang udah pada aktif. Sekarang kemarin tuh waktu setelah pandemi ada orang hampir 30 orang datang. Oke. Mereka datang, kita yang nyaringin bingung, waduh ini gimana? Kita menjelaskan ke orang 30 itu, orang-orang awam yang belum tahu stand up comedy kan agak susah juga. Oke. Jadi lumayan lah, rame banget sekarang. Oke, nah ini untuk Sobat Rekreasi yang belum tahu aktivitasnya Stand Up Indo Jogja ini apa? Karena tadi kan dibilang ada sharing gitu. Oh, iya. Karena bayangannya mungkin yang nonton gitu ya, bahwa Stand Up Indo Jogja itu kegiatannya ya lucu-lucuan wae, siji, loro, telu, nanti saling melucu gitu misalnya. Tapi apa sebenarnya aktivitasnya? Aktivitasnya ada sharing tadi yang aku bilang itu ada di belakang Hartono Mall. Setiap hari Rabu malam itu ada di ZP Cafe apa ya namanya. Di situ itu teman-teman yang mau gabung aja, datang aja. Nggak usah tanya-tanya, Mas syaratnya apa? Gak ada syaratnya. Kita mau syaratnya gue KTP, BPJS mah repot. Soalnya itu pinjaman online ya. Iya betul. Bukan ya. Terus hari Jumat tuh kita ada namanya Gambleh ing Tilasawa, itu ganti dari Freedom of Gambleh karena tempatnya di Tilasawa, kita pakai Gambleh ing Tilasawa. Itu ajang latihan para komik sih untuk nyoba materi mereka gitu. Oke. Jadi kalau untuk datang sharing itu tidak ada persyaratan apapun. Ya paling nggak punya inilah bayangan, karena kan sekarang stand up udah bisa diakses di YouTube, di banyak tempat kan. Paling nggak tahu lah aku mau ngomongin apa, mau membahas apa, premisnya apa gitu. Nggak yang kosong-kosong banget. Oke. Karena kita juga bingung juga kan galinya, harus ngobrol panjang padahal yang ikut sharing banyak orang. Oke, berarti hari Rabu ada sharing-sharingnya itu, hari Jumat ada panggungnya Betul. Untuk nyoba materi, premis dan segala macam. Nah, pertanyaannya kalau untuk yang pengen gabung nih sharing ataupun coba panggung ini, apakah memang harus lucu dulu gitu untuk menjadi seorang komika? Paling enggak di tongkrongan Mas. Kadang-kadang kan yang gabung kan kayak Mas Aryo mesti, wah aku ngerasa lucu nih. Aku lebih ke ngerasa ganteng sih Mas. Perfect banget, ganteng lucu. Pokoknya sering di tongkrongan tuh sering netuk, sering bercanda, pasti ngerasa kayak wah stand up bisa nih kayak ini. Nah waktu datang ke komunitas dia nyoba stand up, ternyata nggak semudah itu. Iya benar-benar. Banyak yang langsung hilang gitu aja. Karena mungkin niatnya juga bukan cuma untuk nyoba menghibur ya. Iya. Ada niat-niat kayak aku pengen masuk TV nih, aku pengen terkenal nih, aku pengen dapat job dari stand up nih. Ya itu nggak semudah itu sih stand up tuh. Oke. Ya itu tadi kayak yang aku bilang di awal bahwa pernah nyoba, terus akhirnya kok susah gitu. Padahal dari segi public speaking udah punya basic nih gitu, dan stand up komedi kan juga punya keterkaitan sama public speaking gitu sebetulnya. Banget. Dan akhirnya nyoba dan tidak lucu sudah waktu itu. Dan pertanyaannya jadi gini, tidak harus lucu, tapi kemudian punya bahan-bahan yang bisa ditertawakan oleh banyak orang gitu. Betul. Kan. Itu harus punya value yang dipaksakan untuk
oh kayaknya nih cerita ini harus dipelintir gini deh biar lucu. Atau gimana sih sebetulnya dalam proses penulisan materi seorang komika ini sendiri? Nulisnya tuh sebenarnya kita banyak bantu teman-teman yang masih baru juga sih. Mereka masa punya cerita soal, wah ceritanya macam-macam dan semakin unik sekarang. Aku ini keluargaku broken home. Aku ada yang juga dari kecil dibuang sama orang tuaku. Oke. Nah ini gimana nulisnya? Ya nulisnya kita cari premisnya dulu nih, apa yang bisa dibahas dari itu. Gitu terus nanti kita gali ke arah setup sama punchline-nya. Jadi prosesnya juga panjang sih, nggak serta-merta setelah di-sharingin sama komik-komik yang udah senior terus aku pasti lucu, nggak juga. Karena stand up tuh juga terpengaruh sama tadi yang Mas bilang public speaking itu penting banget. Karena yang paling penting itu delivery. Iya. Materi kita tuh ditulis lucu banget, tapi kalau delivery-nya jelek nggak bisa. Oke. Nah, ini mungkin sedikit teknis ya, Mas Teguh. Ada pernah aku dengar itu kalau dalam penulisan materi itu sebetulnya bisa juga berangkat dari keresahan masing-masing komika gitu. Tapi kalau hidupku kan terlalu sempurna ya. Gak deh. Jadi keresahan tuh keresahan yang kayak gimana gitu yang harus diangkat. Dan apakah kemudian keresahan itu jadi sebuah hal yang patut ditertawakan oleh semuanya atau gimana nih sebenarnya? Keresahan tuh ya yang simpelnya kayak kita jalan naik motor nih, terus sering ada yang jadi contoh kayak ada ibu-ibu yang sen kanan tapi belok kiri. Nah itu kan meresahkan kita. Ini takut nih, ini bahaya banget. Iya. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu sih yang sebenarnya itu. Tapi kalau yang lebih mungkin atas lagi kayak keresahan kita soal kehidupan kita sendiri, soal politik, soal agama. Sekarang kan semakin luas soalnya stand up comedy. Iya. Oke. Nah, komika sekarang kan yang kita sering lihat itu kan juga punya karakternya masing-masing. Let's say Indra Frimawan kalau tidak salah ya, itu juga dia punya pemikiran yang kadang-kadang kita kalau mau ngakak tuh harus mikir dulu gitu. Betul. Terus ada juga Diki Divi kalau nggak salah yang dia punya gaya flamboyan gitu. Ada juga kayak stand up zaman dulu ya, komika zaman dulu ada Raditya Dika, Panji segala macam yang punya karakter-karakter sendiri. Gali karakternya itu gimana Mas? Untuk yang teman-teman baru ya yang belum pernah punya pengalaman tapi minimal punya bekal lucu di tongkrongan tadi. Dan sekarang tuh semakin susah sih untuk membangun persona kita. Karena udah banyak banget komik punya macam-macam persona. Kayak security ada sudah sekarang. Iya. Terus ada yang kayak Dodit bawa alat musik udah ada. Yang deadpan modelnya gitu. Cara galinya ya kita cari keresahan yang paling dekat dari hidup kita. Misal dari profesi kita jadi tukang batu misalnya. Kita jadi dari jualan gas apa agen apa? Agen gas LPG. Digali dari situ sih paling enak. Gak usah terlalu jauh kayak bahas yang lain itu kejauhan dari diri kita yang paling dekat. Oke, jadi digalinya tuh dari dirinya sendiri ya, supaya materinya ketika disampaikan itu jadi lebih enak penyampaiannya karena nggak pura-pura dalam tanda kutip ya. Dan untuk persona itu agak susah juga sih galinya. Ada komik Jogja itu namanya Mas Coki Anwar, dia yang kalau pernah tahu yang nama saya Coki dan saya adalah orang kuat, nah yang gitu tuh. Dia tuh bangun dia sampai bisa lucu tuh sekitar 3 tahun apa 4 tahun gitu. Dan dia gali persona dia tuh dibantu sama orang banyak. Jadi waktu awal nggak lucu naik sampai 4 tahun, makanya prosesnya nggak semudah itu ya. Iya. Oke, jadi buat sobat rekreasi yang mungkin juga pengen nyoba, jangan kemudian 1-2 kali nyoba panggung di hari Jumat itu buat jadi stand up comedian, kemudian nggak lucu langsung nyerah gitu ya, karena prosesnya tuh masih panjang gitu. Dan tergantung juga tujuannya ya. Betul. Dan kita kalau tujuannya menghibur mah ya tiap Jumat nyoba nggak lucu ya udah. Oke. Tapi ya kalau komik baru pasti ada tekanan toh. Nah iya. Lucu. Terus panggung tuh muter lewat mana gitu. Tekan Solo muter. Kalau mungkin yang sudah biasa menjadi wanita atau lelaki penghibur mungkin ya kan menghibur. boleh menghibur khalayak ramai. Nah, menghibur khalayak ramai. Oke, kalau Mas Teguh sendiri jadi komika dari tahun berapa Mas? Aku dari 2016 Januari. 2016 Januari, waktu itu apa yang membuat Mas Teguh ini pengen jadi komika? Waktu ya kayak yang orang-orang lain sih kayaknya, komik-komik lain. Sering lihat stand up, suka, terus ngerasa katanya aku iso deh gitu, lucu gampang deh. Ternyata waktu hari pertama aku nyoba open mic tuh kondisinya hujan deras, kafenya sepi, yang nonton cuma komik semua, 5 orang. Makanya wah ini susah nih. Saya harus mencoba panggung yang lain yang penonton lebih banyak. Iya.
Jadi kayak gitu. Jadi berangkat dari penasaran, ya bisa dibilang penasaran ya waktu itu ya. Penasaran. Sampai sekarang akhirnya jadi komika gitu. Terus apa Mas yang sudah jadi dicapai, kemudian juga apa yang belum dicapai dari seorang Mas Teguh sendiri? Yang sudah dicapai, yang pertama banget tuh dulu bisa masuk programnya Stand Up Indo Jogja namanya P3K season 4. Ya. Itu pertolongan pertama pada komika. Jadi kita di audisi, dipilih 10 orang, nanti yang jadi mentor tuh komik-komik yang udah senior kayak Hifsi, Rispo, terus siapa lagi ya, Mas Mukti Entut gitu-gitu. Nah, aduh, Mas Mukti Entut tuh lucu banget tuh. Wah, itu lucu sekali dia. Lucu sekali. Kalau stand up ngobrol aja kita ketawa terus. Bener. Terus itu kayak wah, momentumku nih ini. Aku bisa di stand up terus kayaknya. Setelah itu ada kesempatan dapat ikut lolos di kompetisi nasional, masuk TV, itu sih. Tapi yang belum sampai pernah aku lakuin sampai sekarang tuh ini special show. Itu yang belum. Itu memang harapannya komika ya, banyak kan ya. Bikin special show, terus sekarang kan ada platform untuk dijual gitu, biar orang lain lebih bisa tahu. Oke. Waktu itu masuk TV-nya CCTV atau? Itu dia CCTV. Aku maling pite. Oke, tapi kalau dulu Mas, asumsi masyarakat terhadap stand up komedian waktu ya adalah pernah dengar bahwa halah apaan sih stand up komedian, komika nggak lucu apa segala macam, mending kelucuannya itu seperti lawak-lawak jadul ya, kayak Sri Mulat atau mungkin grup-grup segala macam. Tapi ketika stand up komedian tampil sendiri ada pro dan kontra. Pernah ngalamin juga nggak waktu itu? Pernah, kan juga ikut teater kan dulu kan. Ya cuma dengar-dengar katanya dulu tuh anak-anak teater tuh nggak setuju kalau stand up tuh adalah bagian dari teater. Padahal kan di teater ada monolog gitu. Iya. Itu sih. Tapi kalau pro kontra banget, yang waktu zaman-zaman aku 2016 belum ini sih, masih baru kan aku. Yang waktu awal-awal banget mungkin kerasa banget sih mungkin. Iya ya, waktu dianggap sebelah mata. Bener. Bahkan Vincent Desta tuh kan juga bilang, wah anak-anak stand up tuh kayaknya pada belagu-belagu nih. Iya. Padahal kita ya dari komunitas masuk ke TV kita malu ya ketemu artis ya, bukannya kita sombong tapi ya malu dan rasa minder ketemu artis-artis yang lain gitu. Oke. Tapi ini mungkin pertanyaan yang bikin aku penasaran adalah ada pressure nggak ketika di tongkrongan, wah gue kan komika, ayo lucu gitu, atau ayo ngelucu gitu misalnya? Itu pressure banget. Pengen napok orang gitu. Aku pernah Mas di keluargaku sendiri, nenekku habis meninggal. Kumpul keluarga. Iya. Yo biar kita gak sedih yo stand up. Sebentar ini kita habis berduka, kenapa kita harus ketawa-ketawa. Iya. Itu sih. Sebel sih kayak gitu. Disuruh stand up terus, padahal enggak semua komik tuh orangnya tuh yang apa ya, banji tampil gitu loh. Enggak kayak Marcel, Uus, Rispo, terus Mas Yusril tuh yang masih bisa ada orang banyak bercanda terus. Iya. Ada komik yang dia di bawah panggung tuh ya cuma kayak aku diem aja. Kalau suruh bercanda takut gak lucu gitu Mas. Tapi bukan kemudian itu apa ya, jadi two face atau jadi apa ya, jadi poker face dalam arti wah kok ternyata di panggung sama aslinya beda, nggak kayak gitu juga, karena di panggung kan juga ada materi yang ditulis sebelumnya, di riset sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ada yang gitu, kontek Mas. Tolong ya. Tolong. Oke, next stand up Indo Jogja ada apa lagi nih kira-kira? Ada event-event sih Mas. Yang event besar tuh di September itu bareng sama Stand Up Indo Pusat Jakarta itu kita bakal ada jambore stand up Indo. Itu di Mangunan. Ada camping-campingnya. Dulu kayaknya pernah ada ya? Dulu ada stand up gunung sama stand up gunung sama stand up hutan. Sekarang dibuat sama pusat jadi stand up jambore stand up Indo namanya. September itu yang terdekat ada show-nya Panji, udah sold out maaf ya. Terus, ini cuma sombong aja. Ada juga di Agustus pertengahan tuh Mamat Alkatiri sama Priska ke Jogja, mereka ada namanya Tepi Jurang yang pengen dengerin materi-materi berbahaya. Materi tiketnya masih ada, sama Nopek Novian September. September awal tiketnya belum dijual, jadi pantengin akun komunitas aja. Oke, nah aku tuh dulu juga sempat ngewawancarain Panji waktu itu ya, dan ngomong tentang stand up, kemudian gimana caranya dia berkembang sebagai seorang komika dan segala macam. Ternyata komika itu ketika katakanlah tadi ngomongin persona ya, personanya A begitu. Tapi kalau untuk materi ternyata memang butuh riset terus ya. Apalagi Bang Panji pasti riset. Apalagi dia materinya kadang-kadang agak berbahaya ya. Nah betul, riset observasi itu penting banget sih untuk komik-komik yang apa ya, yang memang dia tuh nggak nggali materi dari keresahan kerjaan dia. Jadi yang
Soalnya lebih enak juga sih kalau kita riset sama observasi sekitar tuh lebih relate dari sama penonton. Baru premis udah iya ya gitu ya. Jadi lebih enak gitu Mas. Oke. Nah, kalau dari Mas Teguh sendiri ada nggak mungkin untuk sobat rekreasi yang pengen belajar gitu, apa sih sebetulnya yang harus dipelajari awal gitu sebagai seorang komika? Ya banyakin lihat YouTube atau video stand up comedy itu kan. Walaupun kita awam, paling nggak kita tahu di sini tuh mereka dia jelasin apa, terus lucunya di sini. Jadi waktu mau nulis gabung komunitas kita enak ngarahinya. Nggak yang tiba-tiba Mas aku pengen lucu, kabeh pengen lucu. Tapi rasa segampang gue. Nah itu dulu aku juga berangkatnya dari wah katanya aku lucu gitu. Tapi begitu Bang, tidak semudah itu Ferguson. Oke. Kalau dari teman-teman stand up Indo Jogja kan berarti sudah punya banyak sekali aktivitas, apalagi setelah pandemi kan udah mulai aktif lagi hari Rabu dan juga hari Jumat. Antusiasnya juga udah mulai meledak-ledak lagi gitu. Ada nggak Mas sekarang komika-komika yang sepertinya nih sudah mulai tumbuh dan kelihatan bakatnya bakal bagus gitu, dan bakal dibawa kemana kira-kira? Apakah dibawa ke kompetisi nasional atau cukup di regional aja atau gimana? Itu tergantung komiknya lagi sih. Oh tergantung dianya lagi ya. Okay. Dia gali materinya, soalnya sekarang tuh banyak komik-komik yang materinya tuh blue, yang dark gitu. Jadi waktu ada audisi kompetisi nasional gitu, mereka tuh kelabakan, waduh, aku nggak punya materi clean nih, padahal pengen masuk TV. Ya, untuk aku sih, untuk teman-teman yang pengen memang masuk TV dan dari komunitas ya nulis materi yang clean, untuk nyiapin, karena kan kita udah bertahun-tahun stand up nih, cuma materi dark blue gitu satu, kita yang nonton sedikit, segmented banget kan. Terus kalau ada job-job yang harus clean materinya, pasti kalian nggak bakal dapet job itu. Tapi nggak apa sih, terus nulis kayak gitu biar aku yang dapet jobnya. Iya. Terus ini yang juga populer di kalangan komika itu kalau tidak salah adalah roasting ya. Roasting. Hawanya kabeh-kabeh di roasting aja. Tapi sebetulnya roasting itu sebagian kecil teknik aja kan dari stand up comedy. Kalau kita tampil stand up tuh ngerosting tuh cuma misalnya kita tampil 15 menit ya, kita nggak bakal full ngerosting orang yang di depan kita. Iya. Tapi sekarang nih banyak disebut klien mungkin ya, perusahaan-perusahaan, terus dari dinas juga, mereka pengen Mas tolong Mas roasting atasan kita. Wah itu susah banget sih itu. Karena roasting kan sebenarnya kita udah deket sama orang yang kita roasting. Iya. Kita udah kenal, kita bisa riset dulu. Nah kalau tiba-tiba suruh ngerosting atasannya dia, kalau orangnya enak sih nggak apa-apa ya. Kalau orangnya sepaneng susah juga. Itu sebenarnya lebih ke curhatan bawahannya sih sebenarnya. Nah betul. Neng rawani toh. Rawani makake wong liya. Aku baru pas neng acara rangguyu. Ya itu dia. Sing mati komikane. Nah tapi abis ini kira-kira roasting TVRI mau nggak Mas? Oh, jangan ya. TVRI terbaik. Terbaik. Penjilat. Oh enggak ya. Oke, kalau kita ngebahas materi nih Mas, kita balik lagi ngebahas materi. Muncul dari keresahan masing-masing gitu. Tapi kemudian dirimu pernah nggak ngerasa kayak kok materiku entek, keresahan apa lagi nih yang harus dicapai? Itu gimana tuh? Itu jangan dipaksain Mas. Kita ngalir aja sih. Kalau kita yang maksain banget tuh buntu banget. Kayak yang aduh kok nggak ketemu ya, malah stres sendiri. Tapi kalau kita ngalir aja, terus diseringin nongkrong sama teman-teman. Aku juga sering nyeringin teman-teman yang masih baru gitu. Itu mah kayak ada insight baru itu loh. Sudut pandang dia kayak gini ternyata ya, bisa aku ikutin gitu. Soalnya kalau misalnya sepaneng banget, hari ini aku harus nulis materi yang lucu banget, wah itu susah. Iya, karena nggak bisa dipaksain karena nggak datang dari hati ya. Iya. Dari tangan. Kata wes mulai rodo piye gitu ya. Oke, untuk Mas Teguh sendiri berarti project kedepannya harapannya tadi ada special show ya. Nanti kalau butuh MC Mas, jangan ngubungin aku maksudnya. Soalnya bayaranku ki pertarian nafas. Wes ngeri banget. Gitu. 1000. Nah, 2000. Piro? 500. Malah lu larang. Tapi untuk kedepannya harapan stand up Indo Jogja utamanya ya, dan juga Mas Teguh sendiri untuk melihat stand up Indo secara keseluruhan deh, atau stand up komedi secara keseluruhan. Apa Mas yang pengen diharapkan? Harapannya COVID gak naik lagi ya. Betul, itu harapan semua orang. Jadi kita event-event yang di depan tuh bisa jalan. Ya. Terus aku pengen komunitas tuh bisa bikin event yang gede. Kalau yang Jambur itu kan event bareng-bareng sama Jakarta ya. Event gede khusus komik-komik Jogja yang udah pernah di Jogja, udah ke Jakarta kumpul semua, terus kita
bikin acara bareng yang gede gitu lah. Ajang reunian mungkin Ajang ya. reunian kayak gitu. Pengen banget gitu. Oke, dan juga tentunya semoga stand up komedi ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah komedi yang alah gitu doang mah gampang gitu. Nah, tidak. Coba dulu Coba jangan lah. BCT Anda. Karena kemudian ketika awal mikir wah ngelucu gampang apa segala macam, ternyata sampai di panggung tidak lucu, bosku. Tidak Banyak bisa. banget komik-komik yang dia udah nulis materi karena baru pertama naik atas panggung ngeblank, baru assalamualaikum makasih ya gitu. Baru gitu ada kayak gitu. Iya. Kalau aku dulu untungnya setelah assalamualaikum masih nyambung sih nyambung gitu, kan? masih nyambung. Ada yang ngeblank, ada yang kemarin tuh ada kabar ada kompetisi gitu. Tiba-tiba di atas panggung migrainnya kumat. Waduh. Terus Kok serem banget. Mau turun sempoyongan jatuh tuh. Kok ngeri. Tapi agak apa ya, ketika stand up komedi sendirian di atas panggung deliver materi gitu ya, kita tuh kan juga nyerap energinya penonton kan. Dan ketika penontonnya itu tidak respon, main HP sendiri apa segala macam, itu jadi sebuah risiko untuk harus besar ditanggulangi gitu. Nah itu tuh yang sampai sekarang tuh masih banyak kafe-kafe dan juga IO yang nggak paham tentang stand up komedi. Stand up kan butuh atensi ya. Iya. Kadang-kadang kafe tuh minta, mas tolong mas isi tempat kita stand up gitu. Tapi mereka belum rame. Mereka ngarepin kita bawa masa, nggak bisa juga kayak gitu. Iya, sering. Terus IO tuh kadang-kadang naruh kita di waktu jam makan. Wah kan orang makan kita stand up gimana? Setelah tampil kok nggak lucu mas? Gue mau lagi mangan takon stand up ya iso. Selak piye. Oke, Mas Teguh terima kasih banyak. Siap mas. Semoga special show-nya dalam waktu dekat bisa tercapai. Amin. 2022, 2023 pokoknya tak tunggu nanti ada Mas Teguh gitu, special show. Siap. Kalau nggak salah special show-nya 2 hari ya. Jadi Sebentar. non-stop. Gue kayak yang sekaten ya 2 hari. Oke, Mas Teguh terima kasih banyak. Thank you Siap, sudah Mas. bergabung di Rekreasi. Sukses terus buat stand up Indo Jogja, buat teman-teman komika Jogja, buat Mas Teguhnya juga. Terima kasih banyak. Semoga makin mantap. Dan juga buat sobat Rekreasi jangan lupa untuk follow Instagramnya apa Mas? Saya @Teguh Nurwantara. @teguhnurwantara, silakan diklik follow 2 kali. Enggak ya? Sama aja tidak follow Sama aja dong. tidak follow dong. Dan juga stand up Indo Jogja @standupindo_JGJ. _JGJ itu silakan di follow, di situ banyak sekali informasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow hostnya Aryo Bagus _S, bisa di follow di situ gitu ya, karena saya masih butuh followers kebetulan. Terus habis itu TVRI Yogyakarta bisa di follow juga untuk tahu informasi-informasi tentang TVRI Jogja. Dan juga jangan lupa saksikan Rekreasi setiap hari apa aku lupa hari Jumat, Sabtu, dan juga konfirmasi yang juga bisa kamu saksikan gitu ya di TVRI Yogyakarta streaming. Salah, TVRI Yogyakarta official. Sekarang suka kebalik-balik, kalau streaming itu yang harian yang bisa dilihat gitu ya. Yaudah, Aryo Bagus pamit, sampai jumpa di episode Rekreasi selanjutnya. Assalamualaikum.